Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita jumpa lagi dengan materi IPA. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang kemagnetan pada yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan untuk melakukan migrasi. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang transformator. Transformator itu apa sih, Bu? Nah, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik. Jadi, digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa tegangan listrik itu harus dinaikkan atau diturunkan? Karena kan biasanya kalau PLN itu menghasilkan listrik misalnya dari PLTU atau PLTA dan lainnya, itu yang dihasilkan sangat besar tegangannya. Bisa saja 500.000 volt atau 750.000 volt misalnya. Nah, untuk disalurkan ke rumah-rumah warga itu berarti harus tegangannya harus dikecilkan. Itulah fungsinya transformator. Nah, transformator ini biasa disebut dengan trafo. Lebih mudahnya kita sebut dengan trafo. Secara umum bentuknya trafo itu seperti gambar ini. Trafo memiliki lilitan dan ada sumber tegangannya. Nah, di bagian yang sebelah sini atau yang inputnya atau masukannya, input itu kan sama juga masukan, bagian masukan atau tegangan masukan di sini. Di sini ada yang namanya lilitan. Lilitan itu disebut N. Berarti di sini adalah lilitan di bagian input, berarti bagian input disebut bagian primer. Berarti di sini ada yang namanya NP atau lilitan primer. Dan di sini juga berarti kalau di sini ada NP, berarti di sini ada NS atau lilitan sekunder. Nah, bagian sini adalah bagian outputnya atau keluarannya. Berarti output sama dengan keluaran. Nah, dan di sini karena ada tegangannya, berarti di sini bagian ini juga ada yang namanya VP atau tegangan primer. Dan juga ada arus yang mengalir, berarti ada IP-nya juga. Kalau di sini adalah VP, ada IP, di sini berarti juga ada tegangan yang mengalir di sini dan juga ada arusnya. Berarti ada VS dan ada IS. Oke, dari sini bisa dipahami, pokoknya yang bagian primer itu adalah yang bagian inputnya atau yang bersumber pada tegangan, berhubung dengan sumber tegangan langsung. Nah, bagian sini atau biasanya ada bagian lampunya itu adalah output atau bagian keluaran. Secara umum, trafo ini, guys tuliskan, trafo itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya step up, trafo step up sama step down. Up itu adalah fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik. Berarti kira-kira ciri-cirinya trafo step up itu apa sih? Yang pertama, karena dia fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik, berarti jumlah lilitan di bagian sekunder harus lebih besar daripada primer. Berarti NP ini lebih kecil daripada NS. Otomatis untuk yang trafo step down itu kebalikannya, berarti NP lebih besar daripada NS. Dan karena jumlah lilitannya kalau lebih besar, otomatis tegangannya juga harus lebih besar. Otomatis VP kurang dari VS. Di sini juga VP lebih besar dari VS. Untuk kuat arus berarti di sini yang IP kuat arus di primer itu kebalikannya harus lebih besar daripada kuat arus di sekunder. Ini untuk trafo jenisnya ada dua, step up sama step down. Yang step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dan yang step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, oke. Karena di sini kan ada NP, ada NS, ada VP dan juga ada NS. Kita tulis langsung persamaannya saja, yaitu persamaan pada trafo. Berarti kita langsung tulis di sini. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per
IP. Kita kotakin biar tidak lupa. Ini tadi apa? Rumus persamaan pada trafo. Nah, selain ini, untuk trafo ini juga ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu apa sih, Bu? Efisiensi itu adalah ketepatan antara yang tegangan yang masuk dengan tegangan yang keluar. Nah, untuk efisiensi kita tulis rumusnya, di mana efisiensi ini adalah daya pada sekunder dibagi daya pada primer. Jadi sekunder ini kan tadi outputnya, untuk yang primer adalah inputnya, dikalikan 100%. Nah, karena rumus daya itu adalah V kali I, berarti ini sama saja dengan Vs kali Is per Vp kali IP kalikan 100%. Oke, ini adalah rumus efisiensinya. Jadi rumusnya cuma ada dua, yaitu persamaan pada trafo dan pada efisiensi. Bisa dipahami? Kalau nggak paham bisa tulis di kolom komentar, nanti akan Bais jawab. Selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, untuk anak-anak di rumah bisa dicatat ya, atau sambil menyimak di LKS halaman 111. Kita lanjut ke latihan soal ya. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Dari soal ini bisa kita ketahui kalau secara langsung berarti ini memiliki 300 lilitan primer. Tadi lilitan primer berarti adalah NP. Dan 30 lilitan sekunder. Di sini adalah NS. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Tegangan berarti Vp-nya. Mana bisa seperti itu. Yang ditanya, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Yang B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berarti di sini adalah arus listrik adalah I pada lilitan primer, berarti IP. IP-nya 0,5 mA. Berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Yang ditanya IS. Selanjutnya tentukan efisiensi transformator. Tadi rumusnya efisiensi, berarti yang ditanyakan ini ya. Dan tentukan jenis transformatornya. Oke, jika ada soal seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menulis yang diketahui. Tadi yang diketahui apa saja? NP. NP-nya 300 lilitan dan NS-nya 30 lilitan. Kemudian Vp-nya diketahui tegangan pada lilitan primer, Vp berarti 220 volt. Dan arus listrik yang mengalir pada lilitan primer berarti IP sama dengan 0,5 mA. Yang ditanya apa saja? Ditanya yang A, yang ditanya adalah tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder berarti Vs. Dengan yang B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Berarti IS. Kemudian yang C adalah efisiensi yang ditanyakan. Yang D, jenis transformatornya jenis apa? Oke, bisa kita jawab. Dijawab. Yang A yang ditanyakan adalah Vs. Kita pakai rumus tadi, persamaan tadi, kita cukup pakai dua persamaan. NP per NS sama dengan Vp per Vs. NP-nya tadi berapa? 300 per NS-nya 30 sama dengan Vp-nya 220 volt per Vs yang dicari. Berarti
300 VS sama dengan 220 kalikan 30. VS sama dengan 220 kali 30 per 300. Kita coret masih 10. Berarti VS-nya berapa? 22 volt. Sudah ketemu. Oke, yang B kita cari IS-nya. Sini yang B ya. Bagaimana cara IS-nya? Berarti NP per NS sama dengan IS per IP. NP-nya tadi berapa? 300, NS-nya 30. IS-nya yang dicari. Kemudian IP-nya tadi berapa? 0,5 mA. Berarti 30 IS sama dengan 300 kali 0,5. Berarti IS sama dengan 300 kali 0,5 dibagi 30. Kita coret masih 10. Berarti IS sama dengan 5 miliampere. Ini masih miliampere ya. Misalnya kalau di soal nanti kok option jawabannya itu pakai ampere, berarti anak-anak bisa merubahnya ke ampere. Nah, dari miliampere ke ampere itu berapa? Nah, 1 ampere itu 1000 miliampere. Nanti tinggal dicari. Oke, yang C, tentukan efisiensi transformatornya. Kita bagian atas ini ya, yang C. Efisiensi. Efisiensi tadi rumusnya gimana? VS kali IS per VP kali IP kan 100%. Oke, kita ginikan dulu aja biar gampang. VS-nya tadi berapa anak-anak? VS-nya adalah 22 dikalikan IS-nya 5, VP-nya 220 dikalikan IP-nya 0,5. Berarti gampang ya, ini tinggal coret-coret, isinya adalah 100%. Jadi efisiensinya 100%. Oke, sudah sampai C, tinggal yang D. Tentukan jenis transformatornya. Berarti yang D, karena tadi trafo jenisnya ada 2, step up dan step down. Karena di sini NP-nya adalah lebih besar daripada NS dan VP-nya juga lebih besar daripada VS, maka bisa disimpulkan bahwa jenis ini adalah trafo jenis step down. Nah, fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan listrik. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa tanya di kolom komentar ya, agar bisa Bu Ais bahas untuk video selanjutnya, atau nanti waktu kita bisa tatap muka akan kita bahas lagi di review. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.